Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab di hari Selasa pagi. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mawa'id al-Sahabah atau nasihat-nasihat dari para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka adalah generasi yang diridhoi Allah, generasi terbaik umat ini. Dan kita sudah masuk ke nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan alhamdulillah juga sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan langsung dari Batam, yang insya Allah seperti biasa dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan kita Mawa'id as-Sahabah. Dan seperti biasa juga nanti insya Allah kita akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung untuk bertanya jawab bersama kita di kajian kitab pagi ini. Kita persilahkan setelah pemaparan materi dari Ustadz. Baik, kita persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol masykurah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam Mawa'idus Sahabah, nasihat-nasihat para sahabat yang insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Semoga dapat menjadi pegangan dalam hidup kita dan dapat kita amalkan. Dan Umar bin Khattab, dan dia adalah sosok yang begitu terkenalnya, ya, diketahui oleh kaum muslimin, jasa-jasanya begitu besar, digelar dengan nama Al-Faruq, yang artinya yang memisahkan, karena dia memisahkan antara hak dan batil, ya. Dan adapun kunyahnya adalah Abu Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Nufail al-Adawi, ya, dari Bani Adi al-Qurashi. Berjumpa dengan Nabi SAW pada Ka'ab bin Lu'ay. Beliau masuk ke dalam Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, atau tahun ke-5 setelah Nabi diutus sebagai Rasul. Kala itu umurnya, ya, 26 tahun, perkiraannya demikian. Dan dengan keislaman Umar ini, Islam pun menjadi mulia. Kata para sahabat, kami tak berani mengerjakan salat terang-terangan kecuali setelah Islamnya Umar dan Islamnya Hamzah. Antara keduanya Islam dalam waktu yang berdekatan. Ya, ketika hijrah, dia hijrah dengan terang-terangan. Dan dia ketika di Madinah mengikuti Nabi dalam segala peperangan. Mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan seluruh peperangan. Dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialah pertama kali khalifah yang dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin, yang artinya adalah pemimpin bagi orang-orang mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Adapun Abu Bakar dipanggil dengan gelar Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Pada masa awal-awal pemerintahan Umar, orang-orang memanggilnya dengan gelar Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah SAW. Panjang, harus 2 kalimat. Nanti bagaimana ketika digantikan dengan yang ketiga, Khalifati Rasulullah. Untuk menyingkat, maka Umar mengambil kebijakan gelar untuk dirinya dan diikuti oleh semua penguasa setelahnya adalah gelar Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman. Ya, dialah yang pertama kali menamakan dirinya dengan Amir Mukminin. Dan dialah yang pertama kali menetapkan penanggalan dalam Islam. Subhanallah. Sebelumnya tidak ada penanggalan dalam Islam. Dari mana dimulai tanggal? Tak ada. Walaupun bulan itu ada, Muharram, Rabiul Awal, ada semuanya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan si Allah itu ada 12 bulan.
Ada bulan-bulan ini, ada orang Arab semua paham, tapi dari mana dimulainya tak ada. Sebagian masyarakat Arab ikut penanggalan Romawi, sebagian ikut penanggalan Persia tahunnya. Maka pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi persisian antara dua orang, ya, yang mereka dalam bab muamalat menentukan pembayaran pada tanggal, misalnya tanggal 5 daripada bulan, misalnya bulan Dzulhijjah. Tapi tahun keberapa? Ketika datang masanya dia katakan, iya ini tanggal 5 bulan Dzulhijjah, tapi bukan tahun ini, tahun berikutnya. Ketika itulah terjadi perselisihan. Umar menganggap begitu urgennya untuk memiliki sendiri penanggalan dalam Islam. Maka dia kumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bermusyawarat. Bagusnya dari mana dimulai penanggal Islam? Sebagian mengusulkan agar dimulai daripada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengusulkan agar dimulai daripada perang Badar atau perang Uhud, macam-macam. Sehingga akhirnya tegaklah kesepakatan hijrahlah yang memisahkan periode Makkah dengan segala macam kelemahan kaum muslimin dengan periode Madinah dengan segala kekuatannya. Dari situlah Islam bertolak, maka sepakatlah mereka untuk memulai penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW. Maka dibuatlah penanggal Islam sejak hijrahnya Nabi. Dihitung sejak hijrahnya Nabi. Ya, tahun 1 Hijriah, 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah. Ya. Maka meninggalnya Nabi pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah itu naik Abu Bakar Siddiq. Begitulah seterusnya. Dialah yang memulai penanggalan dalam Islam. Ya. Kemudian juga di antara keistimewaan Umar, ya, wa awwalu man jama'an nasa 'ala salati tarawih, dialah yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ya, pada masa Abu Bakar tidak ada. Pada masa Rasulullah pernah beberapa hari saja, 3 hari. Ya, karena khawatir diwajibkan, Nabi kembali sholat di rumahnya. Ketika Rasulullah telah wafat, Umar yakin tak akan ada lagi turun kewajiban baru, maka Umar perintahkan ketika itu Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imamnya kaum muslimin. Ya, dialah yang pertama kali memulai salat tarawih ketika Ramadan berjamaah dengan dipimpin satu imam. Pada masa Abu Bakar Siddiq, masing-masing mereka sholat dengan kelompok-kelompok kecilnya. Wa awwalu man 'assa fi 'amali, dan dialah khalifah yang pertama kali berjalan mengontrol di malam hari. Mengontrol masyarakatnya, mengontrol rakyatnya, dan dia banyak mendapatkan kisah-kisah yang menakjubkan. Suatu kala dia berjalan, dari jauh dia lihat ada api. Dia mendekati, ada tenda, di sana ada perempuan yang sedang memasak, maka dia dekati dan dia bertanya, apa yang kau masak? Kata perempuan tersebut, aku memasak batu. Ya, sungguh Allah akan menuntut kelak, sungguh akan kutuntut hakku sebagai rakyat kepada Allah, di mana Amir Mukminin Umar menyia-nyiakan kami. Sementara perempuan ini tak tahu inilah Umar Amir Mukminin. Subhanallah. Maka dia katakan, nanti akan kutuntut di sisi Allah Amir Mukminin Umar karena dia menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Jadi apa yang kau masak? Inilah batu ku masak untuk menenangkan putraku. Dia punya anak bayi yang sedang kecil, ya, kelaparan. Tak ada yang mau dimakan, dia masak batu untuk menenangkan putranya agar putranya tertidur. Maka berkatalah Umar dalam diri, celakalah engkau Umar, rakyatmu sengsara. Subhanallah. Ya, maka seketika dia pulang dengan salah seorang yang menemaninya, dia ambil gandum dari Baitul Mal, dia bawa ke kemah tersebut, dia adon, dia masakkan menjadi roti, dinikmati oleh sang ibu, dinikmati oleh sang anak. Bersyukurlah perempuan itu dengan sesyukur-syukurnya. Dia katakan, demi Allah, engkau lebih baik daripada Amirul Mukminin. Umar menangis, padahal dialah Amir Mukminin. Jadi inilah dia yang dikerjakan Umar. Assah, artinya mulai mengontrol masyarakatnya, rakyatnya di malam hari. Subhanallah. Orang sekarang menyebutnya belusukan, tapi lebih tinggi daripada belusukan. Subhanallah. Ya, dia mengontrol suatu malam, dia mendengar perbincangan dua orang antara seorang ibu dengan putrinya. Berkata sang ibu, wahai putriku, campur sedikit air susu itu biar lebih banyak supaya untung kita lebih banyak. Berkata sang putri, wahai bunda, bukankah Amir Mukminin melarang kita melakukan hal semacam ini? Ini tak jujur. Kita jual susu padahal kita jual tidak murni. Dia adalah susu yang bercampur air, sementara kita menjualnya
dan menjualnya kepada manusia sebagai susu murni. Subhanallah. Berkata sang ibu, wahai putriku, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Sesungguhnya Amir Mukmin Umar tidak tahu apa yang kita buat. Berkata sang putrinya, wahai ibunda, walaupun Amir Mukmin tidak tahu, bukankah Allah Tuhannya Amir Mukmin mengetahuinya? Saya tak akan lakukan ini. Maka seketika Umar takjub dengan kejujuran perempuan ini. Di pagi harinya dia tanya kepada anak-anaknya, siapa yang mau menikah? Ubaidillah bin Umar ketika itu dinikahkan dengan perempuan ini yang jujur ini, perempuan miskin yang berjujur, yang bersahaja. Dari hasil pernikahan inilah nanti kelak lahir seorang khalifah besar bernama Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Dia juga yang mengontrol di malam hari ketika rakyatnya sedang tertidur lelap, ada seorang perempuan yang sedang merintih, merindu suaminya yang pergi dalam medan peperangan, tak kembali beberapa lama, beberapa saat, setahun tak kembali. Dia rindu, dia sebutkan bait-bait syair yang intinya betapa rindunya kepada suaminya. Sekiranya bukan karena takut Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dia masukkan ke dalam rumah itu laki-laki lain. Subhanallah. Maka Umar seketika pulang ke rumahnya, dia temui putrinya Hafsah, dia tanyakan, ya Hafsah, berapa lamakah kira-kira perempuan sabar untuk menunggu ditinggal suaminya? Hafsah mengatakan 4 bulan. Ya, 4 bulan perempuan sanggup sabar menanggung kerinduan dengan suaminya, lebih daripada itu tak sabar. Karena itulah dalam istilah Islam al-ila, ketika suami bersumpah tak mencampur istrinya hanya boleh 4 bulan saja, tak berlebih daripada itu. Maka seketika Umar perintahkan semua pasukan yang telah bersebaran di permukaan bumi sebagai mujahidin, 4 bulan harus ditukar. 4 bulan pulang kembali ke rumahnya. Subhanallah. Inilah Umar Al-Faruq. Wa fatahal futuh, dialah yang telah menaklukkan banyak sekali penaklukan dalam Islam. Subhanallah. Di masa Nabi Jazirah Arabia. Ya, subhanallah. Kemudian meluas sedikit di masa Abu Bakar Siddiq. Pada masa Umar ditaklukkan negeri Syam. Subhanallah. Negeri Syam ditaklukkan. Negeri Syam sebagiannya adalah merupakan kekuasaan di bawah Imperium Romawi yang begitu besarnya. Ada Imperium Romawi Timur, ada Imperium Romawi Barat. Ditaklukkan negeri Syam pada masanya, Imperium Timur. Sekarang negeri Syam itu mulai daripada ya Jordania, Palestina, Suria, Lebanon, subhanallah, sebagian Mesir, sebagian Turkiya. Ini negeri Syam takluk pada masa Umar. Bayangkan ya, Romawi ya ini yang tegak kekaisarannya sampai 1000 tahun lebih. Subhanallah, pada masa Umar menjabat hanya 11 tahun saja atau belasan tahun saja, semua negeri yang ada di bawah kekuasaan Romawi Timur ini menjadi bagian kaum muslimin. Dan dialah yang menaklukkan Irak dan Persia, Persia yang bercokol beribu tahun, bahkan peperangan antara Romawi dan Persia 700 tahun, peperangan berkecamuk. Umar hanya menaklukkan Persia dalam tempo 4 tahun saja. Luar biasa. Subhanallah. 2 negara adidaya superpower di masanya yang mereka tak pernah memandang bangsa Arab karena bangsa yang dianggap hina dina. Di balik gurun pasir kemiskinan melanda, kefakiran, makan bangkai, peperangan berkecamuk, tak ada yang menyatukan mereka. Setelah Islam mengangkat nama mereka, subhanallah, negeri-negeri besar ditakluk dalam hanya beberapa kali peperangan saja. Ya, takluk negeri Persia, takluk negeri Romawi, dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Wa fatahal futuh, ya. Bahkan pada masa Umar tak hanya sampai di Romawi, ya, tak sampai hanya di negeri Syam, sampai masuk ke dalam Mesir. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai dikatakan pada masa Umar itu ditegakkan 12.000 mimbar-mimbar. Subhanallah. Artinya ada 12.000 masjid-masjid di seluruh permukaan bumi ini. Pada masa dia, subhanallah. Wa wada'al kharaja, dialah yang pertama kali menetapkan kebijakan al-kharaj, pajak yang dipungut dari pertanian 1/10 al-usyur. Dari negeri-negeri as-sawad yang ditaklukkan kaum muslimin, ya ditetapkan bagi mereka
untuk mengeluarkan pajak namanya akharat pada masa Umar bin Khattab. Subhanallah. Ada jizyah pajak upeti untuk setiap jiwa. Bagi orang-orang yang telah dewasa yang baligh dari pria, kaum musyrikin yang mereka di bawah perlindungan Islam, mereka wajib bayar upeti setiap tahunnya. Namanya jizyah. Adapun kharat, kewajiban yang dituntut dari tanam-tanaman yang mereka tanam. Subhanallah. Umar yang pertama kali membuat kebijakan kharat. Wa massar al-amsar. Dia yang pertama kali membuka kota-kota besar. Di zamannya dibentangkanlah kota besar bernama Kufa, bernama Basra, ya, Mesir. Yang kala itu disebut dengan nama Fustat karena banyaknya tenda-tenda Amr bin As. Ya. Dia membuka banyak negeri. Suriah, ya, Damaskus, Halab dan semacamnya. Wastaqdal qudata, dialah yang telah menetapkan jabatan qadhi. Dahulu kala bersatu antara jabatan antara qadhi dan hakim. Dialah gubernurnya, dialah menjadi pemutus perkara, alias hakim dalam perkara-perkara sengketa. Pada masa Umar dipisahkan, ya, antara qadha dengan, ya, dengan pemimpin setiap tempat, ya. Gubernur sendiri khusus, ya. Adapun masalah peradilan khusus, subhanallah. Istilah kita, ya, ada eksekutif, ada legislatif, ya. Pada masa Umar bin Khattab, ada badan eksekutif, inilah para penguasa-penguasa di bawah khalifah, gubernur-gubernur. Ada lembaga al-qadha, lembaga peradilan. Dalam masa Umar dipisahkan antara keduanya. Ya, wadawwanad diwan, dia yang telah membuat aturan administrasi kenegaraan. Wa faradul u'tiyata, dia yang pertama kali membuat gaji untuk pasukan kaum muslimin, bahkan untuk para sahabat-sahabat. Subhanallah. Setiap sahabat Nabi itu punya gaji sesuai dengan tingkatnya dalam Islam. Muhajirin lebih tinggi dibandingkan yang belakangan masuk Islam. Dia buat bertingkat-tingkat sesuai dengan senioritas dalam Islam. Dia buat gaji-gaji semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hajja bi azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hajjatin hajjaha. Dialah yang pertama kali mensyariatkan membawa seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk haji di masa akhir daripada kepemimpinannya. Dia menjabat sebagai khalifah, wallal khilafata bi tawsiyatin min Abi Bakr As-Siddiq. Dia menjabat sebagai khalifah dengan wasiat yang diwasiatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ketika akan wafat, dia tuliskan wasiatnya bahwasanya Umar yang menjabat penggantiku kelak sebagai khalifah. Menjabat khalifah sebagai penggantiku kelak. Subhanallah. Ya. Sebagian sahabat khawatir dengan sikap Umar yang keras sehingga mereka mengata, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mengapa kau pilih Umar begitu kerasnya? Habislah kaum muslimin." Kata Abu Bakar, "Atukhawwifuni, kalian menakut-nakuti saya, demi Allah dia sangat layak untuk mengemban amanah ini." Jadilah dia sebagai khalifah. Tatkala Abu Bakar meninggal pada malam Selasanya, ya, sisa daripada 8 hari daripada bulan Jumadil Akhirah pada tahun 13 Hijriah, maka pagi harinya Selasa pagi dia telah menjabat sebagai khalifah pada tahun ke-13 Hijriah. Dan dia menjabat khalifah selama 10 tahun. Dan terjadi perluasan Islam besar-besaran. Dan dia dibunuh oleh seorang laki-laki Yahudi, laki-laki Majusi yang dipanggil Abu Lu'lu'ah dari Persia. Ya, karena dengkinya kepada Umar bin Khattab. Umarlah yang menghabiskan kerajaan Persia sehabis-habisnya. Maka begitu bencinya kepada Umar, dia siapkan belati, dia racuni, dia bubuhkan racun, dia simpan berhari-hari sehingga racunnya kuat. Ketika Umar sedang sholat subuh, tiba-tiba dia masuk, menyeruak di antara para sahabat. Tentunya ketika masa Umar bin Khattab tak ada listrik, lampu terbatas, hanya lampu-lampu minyak. Dia masuk, menyelinap, kemudian dia sampai ke terdepan, dia tikam Umar bin Khattab, kena di pinggangnya, kemudian dia tikam di sekitar Umar, beberapa orang sahabat tewaslah mereka bersimbah darah.
Setelah 3 hari daripada lukanya, subhanallah, apa yang dia minum keluar daripada lukanya, Umar pun meninggal radhiyallahu anhu wa ardhah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah tentang Umar sepintas. Tentunya bukanlah tempat kita pada pagi ini untuk menjelaskan panjang lebar tentang sirahnya Umar. Kita akan pindah kepada nasihat-nasihat Umar, dan insyaallah pada hari ini kita akan menyampaikan 2 daripada nasihat Umar bin Khattab insyaallah tabaraka wa taala. Anil Miswar bin Makhramata أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب فقال الصلاة يا أمير المؤمنين بعدما أسفر فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. Miswar bin Makhramah menceritakan sesungguhnya dia dan Ibnu Abbas kedua-duanya masuk membezu Umar ketika ditikam oleh laki-laki Majusi tersebut, Abu Lu'lu'ah. Ya, maka kedua-duanya, karena Umar ketika sedang sholat belum sempurna lagi dia sholat, baru dia mulai sholat, baru membaca Fatihah, membaca surat, tiba-tiba ditikam. Seketika Umar dibawa ke rumahnya dan digantikan Abdurrahman sebagai imam. Umar pun jatuh pingsan karena banyak darah keluar. Ketika dia siuman, datang membezuknya 2 sahabat Nabi, Miswar bin Makhramah dan Ibnu Abbas. Berkatalah kedua-duanya, as-salata ya Amirul Mu'minin. Mereka ingatkan waktu telah menguning, matahari akan segera terbit, walaupun belum terbit, tapi telah tampak cahaya putih menguning. Ya, faqal, maka Umar pun berkata, na'am ya, wala hadza fil islami liman taraka shalah. Tak ada bagian dalam Islam berupa keberuntungan apapun bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka dia pun salat, wal jurhu yath'abu daman, sementara darah masih tetap mengalir daripada luka yang menganga. Allahu Akbar. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah pesan Umar. Ya, agar kita memperhatikan salat. Kata Umar, la hadza liman taraka salat. Tak ada sama sekali keuntungan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dengarkan wahai orang-orang yang mengabaikan salat, engkau tak pernah beruntung sama sekali, engkau merugi. Sungguh merugi orang yang tidak mengerjakan salat demi Allah wa Rabbil Ka'bah, engkau akan merugi serugi-ruginya. Engkau terancam masuk neraka saqar, sebagaimana kata Tuhanmu Ar-Rabbu Tabaraka Ta'ala ketika ditanya tentang sebagian orang, masalakakum fi saqar, mengapa kalian dibakar neraka saqar? Mengapa kalian dibakar di neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, karena kami tidak salat. Allahu Akbar. Penyebab orang dibakar di neraka saqar karena mereka tak salat. Bahkan ada lembah namanya lembah ghai yang disiapkan bagi orang-orang yang meninggalkan salat mengikuti syahwat. Kata Allah dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun, datanglah setelah mereka generasi adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat, tak menggubris tentang salat, tak peduli tentang salat. Mau masuk waktu, mau keluar waktu, tak peduli. Adha'us salata, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'u syahawati, mereka hanya mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsunya. Mereka mengabaikan rambu-rambu Allah, rambu-rambu yang namanya halal, haram, semua tak ada bagi mereka. Tak ada rambu-rambu, semua halal, apa yang mereka halalkan, haram, apa yang mereka haramkan. Apa yang syahwat mereka senangi, itu yang mereka kejar. Mereka menyia-nyiakan salat, mereka mengikuti syahwat. Kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, pasti mereka akan ditenggelamkan dalam lembah yang namanya ghayyan. Lembah ghayyan, jika dimasukkan seluruh gunung-gunung di dunia ini akan hancur seketika. Kau bayangkan bagaimana dahsyatnya gunung ketika meletus. Gunung Semeru baru meletus, kau lihat bagaimana, subhanallah. Dia hanya mengeluarkan debu saja. Ya, bagaimana pula dengan neraka ghayyan tersebut, lembahnya semua gunung dikumpulkan, habis seketika hancur, lungut. Ya Allah, ya.
Begitulah nasib orang-orang yang mengikuti syahwat, meninggalkan salat. Nanti di hari kiamat Allah akan menyuruh orang-orang yang menyembah Allah kaum mukmin agar sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari disingkap betis, kata Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan mereka sujud, maka tak mampu mereka sujud. Subhanallah. Fala yastati'un. Dahulu ketika di dunia ditegakkan azan, di telinganya dikumandangkan azan, dia tak peduli. Subhanallah. Tak mau sujud, maka sungguh menyesal bagi orang-orang semacam ini. Maka inilah pesan Umar bin Khattab, persis benar dengan pesan Nabi SAW. Kalau kau perhatikan pesan Umar ini pula dipesankan Nabi dalam kondisi sakarat. Ketika Rasulullah menderita penyakit yang menderanya SAW. Apa pesannya kepada umatnya ketika beliau siuman daripada pingsannya? Subhanallah. Dalam kondisi Rasulullah sakarat, akan meninggalkan dunia, merenggang nyawa, ketika dia siuman daripada pingsannya, yang pertama kali diucapkan Nabi adalah as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat dijaga. Kemudian jagalah budak-budak yang kalian miliki, jangan dizalimi mereka. Dua hal, salat hak Allah, hak budak, hak manusia. Jaga hak manusia, jaga Allah. Subhanallah. Padahal Nabi dalam keadaan yughalibul marad. Nabi dalam kondisi kritis, penyakit begitu dahsyat menimpa beliau. Wa yughma alaihi thumma yufiq, berkali-kali jatuh pingsan, siuman pingsan. La yabda' bi ghairi dzalikum su'al. Nabi tidak memulai dengan soal lain, tapi Nabi hanya mengatakan asallan nasu. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW itu sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak dalam keadaan sedikit lebih segar. Subhanallah. Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sanggup untuk keluar rumah memimpin salat, dan beliau pingsan. Apa yang Rasulullah SAW pertama kali ingatkan ketika dia pingsan? Asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Jangan tunggu saya sedang keadaan kritis. Subhanallah. Kemudian dia pingsan kembali. Ketika sadar, yang pertama kali diucapkan adalah asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Allah Akbar, menunjukkan begitu besarnya di sisi Nabi SAW tentang salat. Dan demi Allah, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, tidak ada syariat yang lebih dahsyat daripada syariat salat. Semua syariat Allah SWT berupa hukum-hukum, perintah-perintahnya diturunkan di bumi. Kecuali salat Allah perintahkan di langit sana. Diturunkan di langit. Dijemput langsung oleh Nabi tanpa perantara Jibril, langsung dijemput dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nabi mi'raj ke langit, berjumpa Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah. Dan ketika itulah Nabi mendapatkan salat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 waktu dan nilainya sama dengan 50 waktu. La yubaddalul qawlu dayya, tak akan berubah lagi di sisiku perkataan. Allahu Akbar. Kau bayangkan bagaimana salat ini diambil langsung ke langit bersama Allah, langsung tanpa perantara. Kemudian kau sepelekan salat, kau biarkan salat, kau tinggalkan salat. La ilaha illallah. Tak ada bagian keberuntungan bagi dalam Islam ketika kau sia-siakan salat. Subhanallah. Maka ini dikatakan Nabi, dan ini pula lah yang dikatakan Umar bin Khattab. Dia kembali mengulangi sejarah. Dia mengikuti jalannya Nabi SAW. Maka dia ingatkan kepada sahabat-sahabatnya tentang salat. La hadza fil islami liman taraka salah. Tidak ada sekalipun, sedikit pun keuntungan dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Subhanallah. Padahal ketika itu dia dalam keadaan terluka parah,
keluar darah mengalir deras daripada lukanya, tak lagi terbendung. Subhanallah. Ya, sungguh inilah merupakan sikap Umar. Ya, benar-benar menjadi contoh bagi orang-orang yang melalaikan salat, yang meninggalkan sholat dengan berbagai macam sebab sederhana. Gara-gara menikah saja dia, gara-gara pakai make up, takut lumer make upnya, perempuan tak salat, laki-laki tak salat. La ilaha illallah, sungguh celaka, sungguh binasa orang yang tak tahu untung, tak tahu keberuntungan sama sekali. Keberuntungan Islam itu ada pada salat, dialah syariat tertinggi setelah syahadat. Ketika kau tinggalkan dia, mana keuntunganmu lagi yang akan kau ambil? Modal kau berjumpa Allah adalah salat. Ya. Bahkan sebagai riwayat depan Nabi mengatakan, ya al-ahdul ladzi bainana as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Janji kita sama orang-orang Islam adalah mengerjakan salatnya, meninggalkan salat telah kafir. Tidakkah kau takut? Maukah engkau digiring bersama Namrud, digiring bersama Fir'aun, bersama Haman? Yang mereka enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermaklumkan diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkara ini, ingat perkara ini. Jangan kau sia-siakan salat. Ya, lihatlah bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wali-wali, kepada orang tua agar mengajak anak-anak salat sejak usia dini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu muru auladakum bis salati li sab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika mereka telah mencapai usia 7 tahun. Wadribuhum biha li'ashrin. Pukul mereka manakala mereka meninggalkan salat ketika berusia 10 tahun. Orang tua sekarang anaknya tak sekolah, murka luar biasa. Dia turunkan cambuknya, dia pecut anaknya, namun anaknya tak salat, dia biasa. Subhanallah. Bahkan mungkin dia tak peduli dengan salat anaknya. Sebagaimana dia pun tak peduli dengan salat dirinya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Umar Al-Faruq yang pertama. Kita pindah kepada pesan yang kedua. Wa qala Al-Faruq radhiyallahu anhu, berkata Umar Al-Faruq, semoga Allah meridainya, tafaqahu qabla an tusawwadu. Ini pesan berikutnya, pesan yang kedua. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajar sebelum kalian memimpin. Sebelum kalian ditunjuk sebagai pemimpin, belajar. Hadhihi mau'izatun 'azimah. Inilah nasihat yang begitu agungnya. Qala Al-Faruq, yang dikatakan oleh Umar. Rawah Al-Bukhari fi sahihi ta'liqan wa aqiba 'alaiha biqaulih. Diriwayatkan Bukhari secara ta'liq dan dia sempurnakan lagi setelah itu dengan perkataan Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum menjadi pemimpin dan setelah menjadi pemimpin tetap belajar. Waqad ta'allama ashabun Nabi SAW fi kibarin minhum. Ya, sungguh Nabi, para sahabat-sahabatnya banyak belajar ketika mereka telah berusia tua. Bagaimana kita ketahui ketika Islam datang, sebab mereka telah berusia 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, ketika itu mulai mereka belajar. Subhanallah. Ya. Dan setelah seseorang menjadi pemimpin, dia harus terus belajar. Ya. Kita sangat khawatir dengan apa yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, musibah ketika orang menjadi pemimpin tapi tak punya ilmu, tak punya background ilmu yang memadai. Subhanallah. Apa kata baginda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat? Hatta idza lam yubqi aliman. Awalnya kata Rasulullah, innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dalam dada-dada manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Manakala Allah tak menyisakan lagi ada orang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia mengangkat pemimpin mereka orang-orang bodoh, jahil. Fastuftu fa'aftau fadallu wa adallu. Yang jahil inilah yang memimpin, yang bodoh inilah menjadi pemimpin. Dialah yang memberikan fatwa, maka dia tersesat dan dia pun menyesatkan orang lain dengan fatwanya.
Maka ciri-ciri hari kiamat ketika tak ada lagi pemimpin-pemimpin yang layak yang menjadi pemimpin. Kata Nabi SAW, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalaulah sudah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kiamat datang. Hancurlah alam semesta ini, hancur bumi ini, hancur negeri. Ketika yang menjadi pemimpinnya orang-orang bodoh. Subhanallah. Oleh karena itulah agama kita sangat menganjurkan bahkan mewajibkan orang untuk belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Karena dengan belajar saja kita akan memperoleh kejayaan, keberuntungan. Subhanallah. Ya. Oleh karena itulah wajib belajar sebelum kau menjadi pemimpin. Lianna ar-ra'isa qad yamna'uhu al-kibru wal ihtishamu an yajlisa majlisal muta'allimin. Karena kelak setelah engkau menjadi pejabat, engkau menjadi penguasa, berat engkau mau datang belajar bersama orang-orang yang lain. Alangkah beratnya seorang penguasa yang punya jabatan, gubernur kah, menteri kah, presiden kah, duduk bermajlis, bersimpuh bersama orang mendengarkan kajian itu berat. Tak mau lagi belajar kecuali Allah rahmati. Subhanallah. Ya. Muncullah kesombongan ketika dia tak belajar, binasalah dia. Betapa butuhnya dia belajar. Dan itulah sebelum seseorang diangkat sebagai pemimpin, hendaklah dia belajar terlebih dahulu. Ya. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza tasaddara al-hadatsu fatahu ilmun katsir. Ketika anak masih muda sudah menjadi di depan sebagai pemimpin, tak sempat lagi belajar ketika itu, dia akan kehilangan banyak ilmu. Kesibukan mengurus akan membuat orang terhalang untuk menimba ilmu sebagaimana dahulu sebelumnya sebut. Alangkah sibuknya para penguasa, sibuknya para pejabat. Kalau mereka tak sempat menimba ilmu sebelumnya, sungguh payah mereka akan mendapatkan ilmu setelahnya. Subhanallah. Berkata Abu Ubaid, ditafsirkan, tafaqahu wa antum sigharun qabla an tasiru sadatan. Belajarlah dikala kecil sebelum kalian menjadi pemimpin. Fatamna'akum al-anafatu anil akhdhi amman huwa dunakum. Akhirnya terkadang akan menjadi besar, menjadi pemimpin, menjadi orang hebat. Kalian segan, kalian enggan, kalian malu menimba ilmu dari orang-orang di bawah kalian, pangkatnya, derajatnya, umurnya, dan seterusnya. Fatabqau juhala, dengan rasa malu menimba ilmu inilah kalian dalam keadaan bodoh seterusnya. Subhanallah. Laqad asyara al-Faruq fi mau'izatihi hadhihi ila da'in yasri fi nufusi ba'din nas. Sungguh Al-Faruq telah mengisyaratkan dalam nasihatnya ini tentang penyakit yang bisa menular dalam banyak jiwa-jiwa manusia, yaitu sifat kejahilan. Karena tak mau belajar ketika kecil. Kama bayyanahul a'immah, sebagaimana para ulama menjelaskan. Subhanallah. Walakin madza yuqalu amman haladuna ta'allumihi la riyasah wa la wilayah wa la mansab wa la jah. Innama huwa al-anafah min an yajlisa lit-ta'allumi wa huwa kabirun fi sinni faqat. Kalaulah ada orang yang telah menjadi pejabat, mungkin kita beri uzur kesibukan dia, tak sempat duduk bermajlis lagi. Ya, sudah banyak kerjaannya, ya, banyak jabatannya, banyak kedudukannya. Adapun yang sangat mengherankan, sebagian orang jabatan tidak, kedudukan tidak, waktu lapang banyak, luas, tapi tetap tak mau belajar karena kesombongannya. Subhanallah. Padahal dia telah tua renta. Banyak orang-orang yang telah tua tak tahu bagaimana wudhu yang benar, tak tahu salat yang benar. Subhanallah. Ya. Ada seorang salat di hadapan Nabi SAW. Nabi suruh berulang-ulang-ulangi. Kata Nabi, sekiranya engkau salat dengan cara yang tadi sebelum kau ajarkan, maka engkau tak pernah beruntung selama-lamanya. Mungkin ada orang yang wuduknya pun belum sah dan dia sudah tua renta. Tak tahu bagaimana wuduk yang benar. Mungkin tumitnya tak basah. Mungkin dia tak menyeret jari-jari kakinya. Subhanallah. Sehingga ada yang tak basah. Ini musibah besar. Subhanallah. Ya. Sesungguhnya inna fi ta'allumi ashabin Nabi sallallahu, bagaimana belajarnya para sahabat Nabi, la namudajan yuhtada,
Kama qala al-Bukhari, sungguh merupakan contoh yang layak kita tiru. Bukhari sebagaimana kata Bukhari rahimahullah, wa inna mimma yuzri birrajuli ridahu bijahlihi bi absati umuri dinihi. Kata Bukhari, perkara yang paling menjadikan, memprihatinkan adalah orang sebagian rela dengan kebodohan yang melekat dalam dirinya. Kebodohan dalam agama yang sangat dia butuhkan. Fala yata'allamuha wa la yasaluha. Tak mau belajar, tak mau bertanya. Musibah besar. Kadang-kadang sudah tua rentah, salat pun tak pandai, tak tahu bacaan salat. La ilaha illallah. Ya. Wa minas suwari allati yata'allamu al-insanu min takarruriha. Perkara yang menjadikan yang banyak terlihat. Antara syabat, banyak para pemuda. Fadlan an syaikhin kabir fisin. Bukan lagi orang-orang tua, masih muda. Yalhanu fil Qur'ani lahnan aziman. Kalau baca Quran berserabut, berserak. Tak tahu membedakan huruf, tak tahu membedakan antara sa dan sa, ha dan ha dan kha. Allahu Akbar. Kadang-kadang Fatihahnya pun tak lurus, tapi enggan belajar. Tak mau belajar, malu. Saya malu belajar Iqra. Saya sudah tua. La ilaha illallah. Inilah orang-orang yang merugi. Malu belajar kepada guru yang lebih muda daripadanya usianya. Inilah merupakan kerugian yang besar. Para pemirsa, Rosyad TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua pesan Umar yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa rajin belajar ilmu agama, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar di jalannya, dan semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa menjaga salat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal akhi Husnul. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kita persilahkan bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sudah ada yang masuk Ustadz ke nomor WhatsApp-nya Rosyad. Pertanyaan pertama kita bacakan. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya sedang berusaha menjaga sholat wajib berjamaah di masjid. Tetapi belakangan ini sulit bagi saya untuk bangun sholat subuh. Sehingga saya selalu sholat subuh kesiangan. Apakah ini karena dosa-dosa saya Ustadz? Lalu bagaimana caranya agar saya bersemangat menjaga sholat berjamaah di masjid Ustaz? Silahkan Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah walhamdulillah ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Rosyad TV, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar diberikan hidayah, dan agar hidayah terus melekat di lengan kita. Jujurlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga dirimu daripada segala macam bentuk penyimpangan, dosa-dosa. Ya, mintalah kepada Allah hidayah. Sebagian orang, kenapa dia, subhanallah, tak mampu untuk istiqamah, misalnya salat subuh. Banyak orang-orang tak mampu bangun salat subuh berjamaah, salat di rumah. Apa sebabnya? Tentu kita katakan sebabnya banyak. Pertama adalah tak adanya taufik daripada Allah SWT. Tidak Allah beri dia taufik untuk melaksanakan salat berjamaah. Mengapa tak Allah beri taufik? Ada lagi sebabnya. Mungkin sebabnya karena tak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak baik menjaga Allah Subhanahu wa taala, tak baik menjaga perintah dan larang Allah Subhanahu wa taala, dia abaikan perintah-perintah yang lain, atau ada kezaliman antara dia dan manusia, kezaliman terhadap orang tua, kezaliman terhadap tetangga, kezaliman terhadap kawan. Ya, ini semua penghalang orang untuk dapat beribadah dengan nikmat, dengan benar. Ya, jadi jelas ya sebabnya Allah SWT tidak beri kau taufik, dan tidak Allah beri taufik kepadamu sebabkan karena dosa-dosamu. Kemaksiatan besar potensinya menghalangi orang untuk berbuat taat. Sebagaimana ketaatan menggiring kepada ketaatan, maksiat yang kecil menggiring kepada maksiat yang besar daripadanya. Jadi benar sebagaimana kau katakan, apakah saya banyak dosa? Mungkin jadi dosa-dosamu yang menghalangimu untuk salat subuh berjamaah. Satu, ya. Jadi tadi kita katakan taufik dari Allah SWT kurang, taufik daripada Allah SWT untukmu disebabkan karena dosa-dosamu. Ya. Yang kedua, mungkin engkau
tidak tidur di awal waktu. Mungkin engkau tidur di malam hari, engkau tenggelam dalam duniamu, dalam dunia mayamu. Banyak orang di malam hari tenggelam dalam dunia mayanya, subhanallah. Ya, maka di siang hari mereka bagikan mayat-mayat, bangkai-bangkai yang tidur. Tidurnya siang, malam hari hidup bagikan kampret, bagikan kalong. Ya, hidup dalam game-game online, hidup dalam berbagai potongan-potongan video, berbagai macam film-film. Malam hari hidup, pagi hari mati, bangkai, mayat. Malam harinya dalam dunia maya, siang harinya dalam dunia mayat hidup. Subhanallah. Tidur bergelimpang. Ya, jadi ini sebab lainnya. Ya, Nabi mengajarkan kita tidur di awal waktu, di awal malam. Nabi SAW membenci berbicara setelah Isya kecuali yang sifatnya urgen, berbicara dengan keluarga tentang ilmu tertentu. Sementara orang, subhanallah, habis malamnya dengan game online, bagikan orang gila, teriak-teriak, subhanallah, dengan lawan mainnya di sana. Ini yang melalaikan, boleh jadi engkau terkena penyakit ini. Ya, maka solusi kedua setelah engkau berusaha bertobat, beristighfar dari maksiatmu, berdoa kepada Allah, minta taufiknya. Yang kedua, kau tidur di awal waktu. Yang ketiga, hendaklah engkau siapkan berbagai macam perangkat yang dapat mendukungmu bangun. Ya, kau buatlah setel, jam, mungkin jam waker, sekarang ada handphone, ada jam. Ya, kau setel. Bangun sebelum subuh, jam 4 kau bangun, misalnya. Ya, buat panjang-panjang jam bekermu, minta kepada orang tuamu atau istrimu atau siapa yang terdekat, bangunkan saya. Dan ini cara-cara lain, ya, supaya engkau dapat mengerjakan sholat subuh berjamaah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kita persilahkan bisa di line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustaz. Ustaz mau nanya, apa hukumnya membuat kencelengan untuk nabung, tapi kencelengan itu berbentuk miniatur Ka'bah? Ada yang menjual kencelengan seperti itu. Apakah hal itu dibolehkan, Ustaz? Syukran, Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Yang jelas, kita disuruh untuk memuliakan simbol-simbol Islam. Kata Allah, wa man yu'adzim sya'airallahi dzalika min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol syariat Allah, itulah merupakan bentuk ketakwaan hati. Ada simbol-simbol Islam yang kita harus jaga, pelihara. Quran itu simbol Islam, Nabi SAW simbol Islam, Allah Jalla fi'ula, syariat Rasulullah SAW. Ya, di antaranya adalah Ka'bah al-Musyarrafah merupakan simbol Islam. Ya, apabila engkau menganggap Ka'bah ini begitu mulia, kau jadikan sebagai tempat celengan, maka lebih baik kau tak usah ambil celengan daripada bentuk Ka'bah ini. Subhanallah. Kita melihat Allah Ta'ala alam dalamnya ada bentuk pelecehan terhadap Ka'bah. Ya, Allah Ta'ala alam. Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kembali kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Baik, mungkin dari kita yang di studio, Ustaz, bagaimana hukum sholat yang dulu mungkin pernah kita lalaikan atau kita tinggalkan, Ustaz? Apakah ada kewajiban bagi kita untuk mengqadanya atau seperti apa, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Bagaimana hukum orang-orang meninggalkan sholat di masa lalu karena kebodohannya, karena jahilnya dia menyepelekan Islam. Sekarang baru sadar, sekarang baru tobat, umur sudah petang, baru tobat, 40 tahun baru mau tobat. Bagaimana tentang nasib sholat yang dahulu ditinggalkan? Subhanallah. Dalam hal ini, sebagian daripada ulama ada yang memerintahkan untuk diqadha. Kata mereka sebagai tanda tobat supaya sempurna diqadha salat-salat yang lalu. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih benar, pendapat yang lebih sahih,
Tidak ada qadha bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dahulu kala dengan sengaja. Ya, yang ada adalah taubat, yang ada adalah istighfar. Mengapa tak ada bagi mereka qadha? Karena tak ada keterangan Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah terangkan demikian. Dan ibadah ini dibangun di atas dalil. Ya, maka apabila orang sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak perlu baginya mengganti. Kalau mengganti, apa dasarnya? Dalilnya mana? Mana dalil disuruh kita mengganti? Demikian juga dengan puasa. Bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sepele, dengan kebodohan, padahal dia mampu puasa, tapi ditinggalkan karena sepele, karena bodohnya dia sekarang tobat, sama hukumnya dengan sholat. Tidak ada baginya kewajiban mengganti puasa tersebut. Kenapa? Karena tak bisa diganti. Yang bisa diganti adalah ditinggalkan dengan sebab syar'i, karena sakit, karena musafir. Apa penggantinya? Tak ada. Yang ada hanyalah tobat, dan hendaklah dia memperbanyak puasa sunnah. Orang yang meninggalkan sholat dahulu kala hendaklah bertobat dan memperbanyak sholat sunnah. Itulah yang dapat dia lakukan. Kemudian andai kata kau katakan diqadha, bagaimana pula cara mengqadhanya? Orang yang 20 tahun dia tak mengerjakan sholat, 40 tahun baru sadar. Ya, kau bayangkan 40 tahun itu berapa sholat zuhur dia tinggalkan. Subhanallah. Ya, 40 tahun berapa hari 40 tahun itu? Allahu Akbar. Setahun 360 hari. 360 hari kau kalikan dengan 20 berapa jadinya? Bagaimana kau mengerjakan sholatnya? Sholat zuhur, setelah itu kau sholat zuhur. Berapa kali kamu sholat zuhur? Ini taklifu ma la yutaq. Membebani hamba sesuatu perkara yang tak dapat dia pikul. Kebayangkan bagaimana dia mengerjakannya. Itu yang 20 tahun dia akan sholat. Bagaimana yang 30 tahun dia akan sholat? Bagaimana yang 40 tahun dia akan sholat? Bagaimana cara mengqadhanya? Ya. Tiap kali habis sholat zuhur, dia harus mengerjakan zuhur. Mau berapa kali? 10 kali zuhur lagi, 20 kali zuhur. Contohnya mana? Ya, oleh karena itulah tak ada pendapat yang kuat yang mengatakan harus diqadha. Dalilnya tak ada. Dan ini ibadah. Ibadah membutuhkan dalil. Kalau ada perkara yang sangat krusial, Nabi tak mungkin tinggalkan tanpa ada petunjuk. Ketika tak ada petunjuk, menunjukkan tak ada pula sama sekali kewajiban. Ya, apalagi bagi orang yang mengatakan sholat itu mengerjakannya adalah iman, meninggalkannya kekufuran. Kalau andai kata dihukumi meninggalkan sholat itu kafir pelakunya, ketika dia tobat, selesai dengan dia mengerjakan sholat, dia kembali kepada Islam. Dan Islam menghapuskan semua dosa-dosa yang lalu. Kata Nabi kepada Amar, "Ama tadri ya Amaru, annal Islam yajubu ma qablah." Tak kau tahu Amar, Islam itu menggugurkan semua dosa masa lalu. Kalau kau anggap meninggalkan sholat itu kafir, ketika dia tobat berarti gugurlah semua dosa-dosa yang lampau, kembali deh sebagaimana bersih. Ya, seolah-olah tidak berbuat dosa sama sekali dengan tobatnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini pendapat yang lebih rajih, wallahu tabaraka wa taala alam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, silahkan. Jika sudah ada yang tersambung. Halo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan Bapak Ustaz, siapa di mana Pak? Dari Anang Bondowoso, Ustaz. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Tanya, Ustaz. Dari Bapak Anang di Bondowoso, Ustaz. Anang di Bondowoso. Silakan Pak Anang pertanyaan. Iya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini saya seorang bapak, punya anak 2 orang. Yang satunya umur 7 tahun dan yang satunya umur 6 bulan, Ustaz. Terus sekarang ini istri saya sedang hamil. Namun istri saya ini tidak nerima, tidak mau dengan anak tersebut, katanya mau digugurkan. Saya sudah nasihati dengan semua nasihat tentang semua takdir, semua sudah saya nasihati, Ustaz. Namun istri saya tidak mau nerima dengan anak tersebut. Katanya malu, Ustaz. Terus udah gitu tidak bisa juga dengan ibu mertua, masih ibu saya di sini, Ustaz. Karena ibu saya ngomong sudah apa itu, jangan punya anak lagi gitu, masih ibu saya gitu. Gitu istri saya jadi mungkin takut sama ibu saya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Gitu Ustaz. Baik Pak Anam. Boleh silakan Ustaz. Bisa Bang Husnul diulangi tentang apa intinya malu punya anak? Iya Ustaz, malu punya anak. 3 yang Baik. sepertinya ada kecacatan atau kekurangan di anak ketiganya. Karena ulangi Karena Bang Husnul. ada kekurangan tadi kalau nggak salah Ustaz. Dan mungkin ada malu dari istri dan ibunya gitu Ustaz. Dan tidak berharap lagi sepertinya punya anak lebih dari 2, gitulah yang kita tangkap Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Rasyad yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketahuilah anak adalah merupakan nikmat besar yang memberikan kepadamu. Apapun anak tersebut, mau laki-laki maupun perempuan, kau harus sadar tak semua orang Allah berikan kepadanya anak. Apa kata Allah? Ya habu liman yasha'u inatha. Dialah Tuhan yang menghibahkan, memberikan kepada sebagian orang anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Ya, dzukura, dan dialah yang memberikan kepada sebagian orang tua anak laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan dia yang memberikan kepada sebagian orang tua anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dia menjadikan siapa yang dia kehendaki mandul. Subhanallah. Maka syukurlah engkau ketika Allah memberikan kepadamu nikmat anak. Orang begitu merindu ketika mereka ingin dipanggil sebagai bapak, sebagai ibu. Allah limpahkan kepadamu anak, engkau menyesal, engkau malu, ya Rabbi, sungguh engkau kufur nikmat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau mengatakan, Ustaz, anakku begitu rapat-rapatnya aku malu. Ya subhanallah, mengapa kau malu dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Seharusnya kau bangga, kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang inginkan anak, dia rela membuat bayi tabung yang sampai ratusan juta yang belum tentu hasilnya. Subhanallah, bahkan sebagian orang kaya luar biasa tapi tidak Allah berikan karunia anak. Yang mereka mau kalaulah digantikan semua harta mereka dengan pemberian anak, dia mau. Subhanallah. Allah berikan kepadamu anak, kemudian engkau menyesal, engkau malu. La ilaha illallah. Kalau Allah uji engkau memiliki anak yang cacat, ya subhanallah, seharusnya engkau bersyukur karena engkau masih layak dipanggil sebagai ibu, sebagai ayah, engkau punya anak meski cacat. Kemudian tidak akan kau tahu bahwasanya pemberian Allah itu semuanya kebaikan. Jika kau sabar menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurus anak yang cacat, bukankah Allah akan mengangkat derajatmu? Bukankah kelak anak ini di surga tidak menjadi anak cacat, dia akan memberikan syafaat bagimu di hari kiamat? Subhanallah. Mengapa kau merasa malu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara orang tak memiliki anak, Allah berikan kepadamu anak meski cacat. Subhanallah. Meski menjadi beban bagimu di dunia, subhanallah, tapi tidak di akhirat. Dialah yang merupakan sebab engkau mendapat rezeki. Kadang-kadang gara-gara anak cacat itulah kau makan. Kata Rasulullah SAW, la'allakum turzaquna bidu'afaikum. Mungkin kalian dapat rezeki karena nasib orang-orang lemah daripada kalian yang kalian bantu, kalian rawat, yang kalian berikan makan, minum. Kita tuh makan gara-gara anak-anak bayi yang kita miliki, gara-gara istri-istri kita, gara-gara subhanallah. Maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kau kufur dengan nikmatnya, merasa malu sehingga kau mengatakan, sudahlah aku tak mau lagi punya anak. Ya subhanallah, andai kata Allah takdirkan kau punya anak, mengapa kau harus tolak? Ya, luruskan akidahmu. Boleh jadi anak yang kau tak mau lahir. Kadang-kadang seorang perempuan hamil nangis, subhanallah. Banyak orang menangis hamil karena bahagia. Dia menangis menyesal karena hamil dan ingin menggugurkan bayinya, subhanallah. Padahal menggugurkan udahlah merupakan kezaliman, apalagi jika telah ada padanya roh pembunuhan. Hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban ketika membunuh anaknya, menggugurkan anaknya. Allah mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak yang ditimbun hidup-hidup oleh orang tuanya dibangkitkan di hari kiamat, ditanyakan, mengapa kalian dibunuh? Apa dosanya? Subhanallah. Jadi ketika dia hamil, dia menangis karena menyesal. Mengapa hamil? Subhanallah. Ini karunia Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia salahkan suaminya. Subhanallah. Mengapa abang tidak pakai alat kontrasepsi? Macam-macam. Ini rahmat Allah yang digiring kepadamu. Kau syukuri. Boleh saja anak yang kau tak harapkan kelahiran ini menjadi anak yang berbakti kepadamu, anak yang saleh. Mungkin jadi dia mengangkat derajatmu di dunia, di akhirat. Mungkin dia menjadi Syekhul Islam. Subhanallah. Maka karena itu,
terimalah ketentuan Allah. Yakinlah apa yang Allah berikan itu terbaik bagimu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Kita padakan sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, pemaparan, bimbingan dan arahnya Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf atas segala kekeliruan kami, kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan mendatang. Insya Allah kita akan tetap masih membahas kitab Mawa'id As-Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih membersamai nasihat dari sahabat atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan tim yang ada di Batam, juga kepada para pemirsa Rosyad TV yang telah berpartisipasi di kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.